Pak, mau ngapain? Iseng-iseng nih, bukan iseng-iseng ya memang punya ide itu memang hasil dari informasi dari itu juga. Memang kita akan memberikan cara membuat kompor dari bahan bakar dari oli bekas. Itu hasilnya sangat luar biasa biru, sehingga akan saya informasikan kembali kepada halayak youtuber yang sudah langganan dengan saya. Asik. Subscribe-nya, like-nya, Komennya. komennya. Saya terima kasih pada para penonton konten kami yang komen. Kalau memang kelihatan komen ya dijawab, kalau nggak kejawab barangkali nggak kelihatan ya mohon maaf, nggak buka betul. Nah, sekarang lagi mau bikin konsep dulu nih, mau bikin konsep apa yang ada di otak saya ini. Yang setelah saya mendapatkan informasi, saya tuangkan ke konsep, dari konsep nanti diproduksi gitu kan. Intinya begini, sama saja dengan mata pelajaran ya. Yang namanya matematika dari dulu udah ada, fisika dari dulu udah ada, ya kan. Kalau yang sudah tahu ya tidak ada, nggak ada artinya karena udah tahu. Tapi belum tentu semua orang itu akan tahu. Kenapa saya bilang belum tentu orang semua akan tahu? Contohnya untuk mata pelajaran matematika ya, orang yang mengerti matematika itu orang yang sekolah sampai selanjutnya sesuai dengan apa namanya tingkatan-tingkatan. Itu juga banyak yang tahu, dari profesor, eh, dokter atau profesor ya, terus S2, S1, terus SMA, SMP, SD. Itu sesuai dengan kapasitas tingkatan ilmunya. Begitu juga ini namanya kompor gas. Belum tentu halayak banyak itu melihat semua. Maka dari ini terima kasih pada para penonton konten saya, akan saya informasikan tentang membuat kompor dari bahan bakar dari oli bekas. Daripada oli bekas dibuang-buang nggak ada harganya, tapi kalau kalau kita ulik lagi itu akan berharga, bahkan panasnya itu sampai 600 derajat. Itu yang skala besar. Nah, saya juga ada skala kecilnya, ada skala menengahnya. Nah, di antaranya ada 3 macam. Ada yang sistem kompresor, ada yang sistem blower, dan ada yang sistem injektor. Tapi bukan berarti injektor harus kompak kayak kalau Patra Makhluk, enggak. Nanti kalau sudah, saya kan mau bikin konsepnya dulu, bikin percobaan dulu. Nanti kalau sudah fix percobaannya akan saya bikin. Tadi ada 3 macam sistem teknik atau yang mau saya bikin. Untuk bahan bakar juga ada bermacam-macam, bukan hanya dari oli bekas saja. Ada oli bekas, minyak jelantah, solar, pertalite. Pokoknya di sini yang ada bahan yang mudah terbakarnya. Mudah terbakar itu diantaranya apa? Dari atas, dari bensol, dari itu terus ke aspal, plastik, ya itu termasuk tadi ya, solar, oli, minyak tanah, terus jelantah, Yang baru nitrogen spiritus. di Kuba.
Nitrogen itu lebih tingkatannya itu lain lagi mas, nggak bukan ke sini, nanti larinya itu untuk yang seperti sudah viral tuh. Saya sudah ngonsep udah lama-lama karena males ya, bukan males ya, banyak banyak kerjaan atau banyak proyek, sehingga konsep sudah ada, percobaan sendiri sudah ada, sudah berhasil, pas mau praktek itu mah karena situ hanya oh sekarang udah viral tuh bapak siapa, yang di Sindang Laut tuh. Ya udah nggak apa-apa lah. Dan juga akan saya terangkan kepada para youtuber yang menonton konten saya, akan saya jelaskan juga masalah elektrolisis untuk membuat eh, bahan bakar dari hidrogen. Itu caranya sistem elektrolisa, memisahkan oksigen dari air sehingga sisanya atau mengeluarkan hidrogennya, sisanya oksigen. Itu berikutnya itu sih. Oke. Nah sekarang konsep nih di sini saya terangkan dulu ya. Kalau kita ada tabung, nih contohnya tabung, ini tabung tuh tabung nih. Di sini semuanya dipanaskan. Di kamar api umpamanya ya, dipanaskan. Kalau kita merebus air atau merebus apapun itu pasti kan ada panas di proses menguap. Ini kalau terbuka ya uapnya itu hilang begitu saja. Seandainya tabung ditutup rapat, terus kita kasih baut untuk ngisi minyak atau apa, terus ini bautnya buat ngisi, terus kita tutup rapat, terus kita panasin, ini pasti akan memuai sehingga akan mengeluarkan energi apa, tekanan. Nah masalah ini percobaan saya, ini keluar energi, akan mengeluarkan tekanan karena dipanaskan kemana-mana nih, ke dinding ke atas, pokoknya kemana-mana nih tekanannya tuh, tekanan. Dalam hal ini akan saya praktekkan untuk membuat kompor yang injektor. Jadi gini injektor, semuanya ini ada pipa. Biasanya itu kalau dipakai itu biar awet, enggak karet, pakai pipa tembaga. Kita di apa namanya, dililitkan ke sebuah galon. Yang pertama, terus diulang lagi, dikasih pralon lagi yang lebih besar dikit, apalagi apa kalau enggak dikasih kardus, dilapisi kardus, pipa yang di sini sambungan ke sini, terus yang pipa yang ini yang tadi dari atas ini di bawain aja juga nggak apa-apa nih. Nah ujungnya itu nanti dirapetin. Nah, ini nanti kasih lubang, nanti yang satunya itu larikan aja ke tabung tabung yang tadi tadi dibikin tuh. Ini buat ngisi minyaknya ya, ini tabung. Di sini kasih keran boleh, kasih keran. Ini nanti dikasih penyangga, apa mau dibikin langsung tempat kompor ini buat kakinya, ini buat merebusnya. Kalau di sini dipanasin otomatis karena ada minyak, ini akan menimbulkan tekanan larinya kemana, ke sini
ke sini ini rapat, sehingga tekanan itu akan keluar dari lubang-lubang yang dibikin tadi. Tekanan di sini pertama kali dibakar dulu supaya panas 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 panas, sehingga dia akan mengeluarkan tekanan. Nah, tekanan itu karena ini panas 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 panas, keluar itu keluarnya asap. Di sini tuh keluar asap di tengah-tengahnya tuh. Nah, kita kasih api itu akan, kalau asap dari oktan yang keluar dari ini lubang lubang tadi itu akan mudah terbakar, sehingga di sini akan keluarlah api banyak sambil membakar tabung-tabung tadi yang kita bikin ini nih, lilitan. Ini karena saking panasnya otomatis ini sempurna nih oktanya, sehingga api menjadi biru. Api itu menjadi biru api itu. Nah, begitu konsep yang ini kompor injektor. Kalau zaman dulu kan waduh dikasih kompa di sini tuh, dikasih kompa itu sudah nggak efektif, makanya akan saya bikin ini. Insya Allah nanti kalau sudah berhasil akan saya share videonya. Ini part pertama nih kompor ini. Contohnya kayak di belakang bungkunya. Bukan, itu yang kedua lagi mas. Oh. Itu yang kedua, beda lagi. Kiranya sampai di sini dulu penjelasan saya, karena saya bukan seorang guru, sehingga dalam menerangkan ini ada yang pasti susah dipahami karena keterbatasan daripada perbedaan kata saya. Cuman saya itu walaupun tidak mampu, tapi saya mampu-mampukan supaya apa? Informasi ini supaya tersampaikan kepada halayak banyak, sehingga ada manfaat untuk menolong atau menunjang kegiatan-kegiatan para YouTuber di rumah, barangkali punya perusahaan home industri untuk goreng keripik atau goreng singkong atau berproses apapun, produksi kerupuk, nanti bisa pakai kompor ini. Harganya murah, kualitasnya luar biasa. Dari yang tidak manfaat atau sedikit manfaat bisa besar manfaat, sehingga nanti bisa menekan kos produksi, sehingga kita bisa menjadi kompetitor. Harganya murah, halayak pada umumnya bisa jajan, nanti kan perusahaan bapak akan maju lagi. Kiranya sampai di sini dulu penjelasan dari saya tentang kompor injektor. Nanti kalau sudah saya bikin percobanya, nanti akan di share kontennya. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe ya. Satu lagi, like, komen, subscribe, dan share. Sampaikan kepada yang lain. Like, komen. Jadi saya di sini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.